Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'na bainakum fi hadzal masjid ibtighal mardhatillah tasbih sunnati rasulillah asyhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi muhtaramin. Para bapak ibu yang dihormati dan para adik-adik sedaya ingkang mendengarkan pada malam ini, semoga perjalanan kita, kumpul kita ini senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Di antara kerumunan yang dijenguk oleh malaikat, diampiri oleh malaikat, yaitu kumpulan taklim. Kumpulan taklim. Disuruh malaikat mencari mana kumpulan taklim ini. Maka diri itu dicurahkan rahmat dan ridhonya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita mengadakan taklim ini bahkan lebih dari 1 kali, bahkan 5 kali dan seterusnya. Semoga senantiasa kita istiqamah nggih. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, kajian kita tetap masih pada surat Al-Maidah di surat Maidah ayatnya 106. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum idza kharaqtumul mauta ila wasiyasnani tawa'at minkum wa kharan min gharikum in antum darattum bil ardi asabakum musibatul maut fahbisuna ma min ba'di salati wa simana bil lailati la nasri tamam bihi tamalau kana da qurba wala tusyatullah inna idalla minal athimin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang kuat imannya, syahadatu bainakum, jadilah kamu penyaksi di antara kalian. Kalau idza hadara, ketika datang ahadakum di antara kalian al-maut, mati atau akan mati, hinal wasiyah, berwasiat kepada siapa? Isnani, 2 orang, wasiatnya ke 2 orang. Dawa adlin, yang adil, supaya wasiat itu bisa dilaksanakan. Kalau orang yang nggak adil, maka itu wasiat aja, nggak ada artinya. Minkum, di antara kalian, misalnya 5 orang perjalanan atau dagang atau kemana ya, maka ketika ada orang sakit yang hampir mati, maka disunahkan
orang yang hampir mati itu wasiat. Boleh wasiat dengan harta. Tapi kalau harta yang diwasiatkan itu nggak boleh lebih dari 1/3 dari hartanya, kumpulan, nggak boleh. Misalnya punya 1 juta, maka nggak boleh wasiat saya berikan pada masjid ini 350, itu lebih daripada 1/3. Nah, nggak boleh. Kalau makso, maka ahli warisnya dikumpulkan. Nah, iki bapakmu wasiat, tapi lebih dari 1/3, sampai setuju apa enggak? Nah, anak enggak setuju, batal. Tapi anak setuju, nggih pun Pak, kangge sedekah bapak kula si pecah, itu boleh. Kalau setuju dari ahli waris. Kalau nggak setuju, lebih dari 1/3 itu Pak, Rasul nggak boleh mempergunakan lebih dari 1/3, maka tidak dijadikan wasiatnya apa itu, dipotong hanya 1/3. Ya. Yang adil, saksi itu harus adil, minkum wa akharana min ghairikum, atau tidak sama Islamnya tapi adil. Ada yang Nasoro, ada yang Yahudi, tapi adil, orang itu bisa dipegang janjinya, maka boleh. Kalau memang nggak ada orang Islam yang adil, boleh cari orang yang non Muslim, tapi yang penting adil, amanah. In antum darabtum fil ardi, misalnya kalian darabtum fil ardi, bepergian di bumi, fa asabakum musibatul maut, dan ada kena musibah itu yang hampir kita mati, maka apa? Tahsibunahuma, penyaksi itu disuruh berhenti dulu, stop dulu, mimbati sholat, nanti setelah sholat sampean baru nyaksikan. Itu mengapa baru sholat? Karena orang yang sholat itu menghadap Allah, benar kepada Allah, pikirannya enggak ngelambiar juga. Kadang-kadang sholat itu pun kadang-kadang ngelambiar ya. Apa mang ya sing tak gawe saksi iki, apa ae kalimatnya mau, kemudian diangen-angen sampai sholat. Contoh, lali kunci ndi yo? Iya, dukur lemari, eling waktu sholat itu. Ya Allah. Jadi ketika sholat itu banyak inspirasi yang datang. Tapi untuk lebih konsentrasi, tolong ketika sholat usahakan bisa ngerti maknane sholat. Subhana rabbil a'la itu apa artinya, rabbil itu apa artinya, ya. Banyak pesolatan itu dicari lagi supaya lebih konsentrasi, khusyuk salatnya itu. Fayuqsimani billah, baru setelah sholat, ketika itu Rasul pas sholat asar Pak. Jadi sunnah setelah sholat asar, fayuqsimani, maka bersaksilah kalian, dua orang itu yang adil. Nah, ini tabtum
kalau ragu, apa ya sing diwasiatno nang aku mang. Ini tabtung. La nastari bi thamanan. Jangan kau jual. Jangan kau jual dengan sumpah. Maksudnya apa? Ini kurang adil nantinya. Walaupun Anda ragu, usahakan bagaimana angan-angan yang pas supaya seperti wasiat yang diwasiatkan oleh yang mau meninggal tadi. Jangan dijual. Misalnya cocok wis tak dolai. Pak, ini ada peristiwanya ayat ini, Pak. Ada peristiwanya ayat, yaitu satu namanya Adi, dua namanya Tamim. Diwasiati orang yang mau meninggal, ya, ada suratnya, ada suratnya. Suratnya itu oleh Adi dan Tamim itu nggak tahu. Setelah diberikan pada keluarganya, kok ada surat. Isi surat ada wadah yang dihiasi oleh perak dan emas. Maka Adi dan Tamim ini cocok wis nemu iki. Maka dijual, Pak. Laku 1000 dirham. Paruan wis 500. Nah, kemudian budel ahli warisnya itu minta putusan dari Rasul, sehingga Rasul setelah sholat asar baru memutusi. Maka disampaikan oleh Rasul bahwasanya Adi, Tamim, kamu harus mengembalikan wadah perak dan emas tadi itu kepada budel ahli warisnya. Lama nggak bisa dikembalikan. Setelah itu dia ngomong Rasul, baru dia mau masuk Islam. Maka setelah masuk Islam, tambah imannya kuat, dikembalikan. Hasil jualnya itu 500 Adi, Tamim juga 500 dikembalikan pada budel yang ahli warisnya itu. Ini kaitannya ayat ini turun di waktu itu. Janganlah kau jual, dijual murah atau dijual larang, nggak boleh. Wasiat harus dilaksanakan, maka dipilih orang yang adil, yang orang dua. Walau kana dza qurba, walaupun kerabat kalian sendiri yang diberi wasiat itu, maka jangan dijual. Ini kaitannya dengan asbabun nuzul, sebabnya turun ayat ini. Wala takum syahadah, jangan kau sembunyikan saksianmu atas nama Allah. Sumpah demi Allah, aku gak roh wasiate sing nomor 3 gak roh. Ini menyembunyikan. Kalau menyembunyikan, maka inna idzan laminal asimin. Kalau kamu menyembunyikan wasiat itu, tentu kamu menjadi orang berdosa. Jadi orang yang berdosa. Nah, kalau dikatakan orang yang berdosa itu, tentu kalau imannya kuat, maka takut. Bagaimana saya dosa ini kalau nggak diampuni oleh Allah? Takut sekali.
ini karena apa? Karena tidak jujur menjadi saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in usirana ala anna masahaqqa isma faqaran yaquma maqaman ma min al-haqq alaihimul awliyan basman illa syatna'akum syatna waqtaina inna illa laminal zalimin. Subhanallah. Wa in usira, maka ketika ada curangnya, wala naktumu syahadah, jangan kau simpan kesaksian itu atas nama Allah. Ya, fasahaqqa asmauma fakharani. Kalau sudah jelas ada dosa karena curang, maka fakharani yakumma minal ladzina alaihim, maka ahli warisnya 2 orang itu lebih diutamakan daripada orang yang diberi wasiat tadi itu, karena ditengarai orang yang diberi wasiat itu ada curang, maka ahli waris 2 itu lebih utama, diunggulkan daripada orang yang diberi wasiat tapi curang. Ya, ishaqqa alaihimul awliyan, maka yang lebih dekat dengan orang yang wasiat yaitu keluarganya, ahli warisnya, fa yushimani billahi nasatuna haqqan musyatina mataina, lebih diutamakan kesaksian ahli warisnya yang 2 itu daripada orang yang diberi wasiat. Kenapa? Orang yang diberi wasiat ada kecurangannya, dilihat-lihat kok ada kecurangannya, maka keluarganya yang 2 ahli warisnya itu lebih diutamakan penyaksiannya daripada yang diwasiati 2 itu. Paham ya? Paham ya? Jadi kalau ada orang yang diwasiati 2 orang, kok ada curang, kelihatan curang oleh ahli warisnya, maka ahli warisnya itu yang disuruh saksi diutamakan. Wa ma'tadaina, dan kami, kata ahli waris, itadaina, tidak melampaui batas, tidak ngawur saya ini. Inna minal zalimin, kalau saya ngawur maka termasuk orang yang zalim saya ini, menganiaya diri, menganiaya orang lain, lebih zalim. Sumpah saya itu lebih benar daripada yang diwasiati tadi itu. Nah, ini memang apa? Orang itu kadang-kadang ya gitu, lihat kok bisa dipermainkan, maka dipermainkan. Mengapa bisa disulitkan kok dipermudah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalikatna ayatu bisyadina lawajaqakum wa turatu imanun bada imanin wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Shadaqallahul azim. Dalika, demikian itu, ahli warisnya itu diutamakan, adna, lebih dekat daripada orang lain yang diberi wasiat, keluarganya lebih dekat. Ayat itu bisyahadah, untuk bersaksi, ala wajah,
menurut kacamata dia. Ayakhafu, mereka kadang-kadang yang diberi wasiat itu tapi ada curang, takut juga anturaddu aimanun ba'da aimanihim. Setelah dia sumpah nggak direken sumpahnya itu, maka dikembalikan, wes sumpahmu gak kanggo wes. Maka orang yang diberi sumpah tapi nggak sumpah dengan ada curang, maka bagaimana? Jelas dia malu karena kebohongannya tergambar, konangan, curangannya konangan, maka malu, nggak dipercaya orang lagi itu. Kepercayaan itu yang amat mahal kita itu. Wattaqullah wasma'u. Maka caranya supaya kita itu lebih dipercaya orang, satu intinya takwalah kepada Allah. Takwa kepada benar diomong benar, salah diomong salah. Itu takwa. Kalau sedikit aja kepingin nafsu, maka di luar takwa itu namanya. Wasma'u, dengarkanlah perintah Allah. Wasma'u, dengarkanlah perintah Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sehingga Allah itu tidak menunjukkan orang-orang yang fasik, yang banyak dosanya, yang senang berdosa. Allah tidak akan menunjukkan mereka itu. Mengapa? Karena tidak ada taubatnya. Orang fasik itu jelatur terus, gak pernah taubat, gak pernah eling nang Gusti Allah, gak kepingin istighfar pada Allah. Ini namanya orang fasik. Bahkan Fir'aun sendiri dikatakan oleh Allah, wahum fasikun. Fir'aun itu dan segala bolanya fasikun, orang yang fasik, tidak mau mengerti tuntunan Allah, itu fasik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya masma'ullah rusuli fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka antal alamul ghuyub. Shadaqallahu alazim. Ingatlah, yauma yasma'ullah ar-rusul, ketika Allah mengumpulkan ar-rusul, para rasul, para utusan-utusan Allah. Fayaqulu, maka Allah mengatakan, madza ujibtum, apa yang kau jawab? Apa yang kau jawab? Ketika Rasul semua ditanya oleh Allah, bagaimana umatmu yang sudah kami perintah kepada untuk menyampaikan dari Allah, maka mereka menjawab apa? Qalu, mereka menjawab Rasul itu, la ilma lana, la ilma lana, saya enggak punya ya Allah ilmu. Mengapa enggak punya ilmu? Rasul itu cuma melihat yang zahir saja, yang zahir saja, yang batin nggak bisa, ya batin nggak bisa. Apa yang dikatakan oleh Rasul hanya yang kelihatan aja, yang bergerak. Hatinya nggak bisa, hatinya nggak bisa. Itu urusan Allah. Innaka anta alamul ghuyub, sesungguhnya kau Allah, anta kamu alamul ghuyub, yang segala mengetahui, matau al ghuyub, yang samar-samar, yang ghaib-ghaib. Ma'asyiral muslimin, kalau ada raja, kemudian raja itu tanya kepada pembantunya,
Pembantu, kamu tahukah siapa yang menyiksa si A itu? Siapa yang menyiksa A itu? Nah, sebetulnya raja sudah tahu. Tapi ditanyakan lebih lagi kepada pembantunya, siapa yang menyiksa itu? Si A itu siapa yang menyiksa? Maka jawabnya pembantu itu adalah, ya Allah, ya Raja, saya jawab entah keliru entah salah. Tentunya Raja sudah tahu masalah itu. Nah, ini jawaban diplomatis. Oh iya, betul. Yang nganiaya si A itu adalah itu orangnya. Tahu saya. Nah itu. Khawatir pembantu itu kalau jawab itu bisa salah, bisa benar. Supaya takut dari salah, maka dibalikno. Ya Raja kan lebih tahu daripada saya. Nah ini jawaban Rasul kepada Allah, la ilma lana. Saya nggak punya ilmu ya Allah untuk mengetahui batinnya seseorang. Saya nggak tahu. Kecuali Allah yang lebih tahu tentang yang ghaib daripada saya. Nah ini jawaban yang diplomatis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ya Isa ibn Maryam qul ni'mati 'alaika wa 'ala walidak. Idz qala, ketika Allah berfirman, ya Isa, wa Isa ibnu Maryam, anaknya Maryam, udkur, ingatlah nikmatku padamu, alaika padamu, wala walidatika, dan kepada ibumu. Ingat nikmat yang sudah saya cerahkan kepada Isa dan kepada ibumu. Nabi Isa diberi kitab Injil, kemudian diberi keistimewaan lagi. Kalau Nabi sebelum Nabi masih kecil, bukan mukjizat Pak namanya irhas. Misalnya Nabi Isa bisa berkata-kata waktu masih di ayunan, namanya irhas, bukan mukjizat. Kalau sudah besar, sudah balik, baru namanya mukjizat. Contoh Nabi Muhammad ketika lahir, api padam daripada orang Majusi, padam, nggak ada angin, nggak ada, padam langsung. Itu namanya irhas dari Rasul. Wa ayatuha bihul Qudus, dan kami kuatkan Nabi Isa itu dengan Roh Kudus. Kejadian Nabi Isa adalah ditiup oleh Roh Kudus, malaikat Jibril, dikuatkan oleh Allah. Maka tukallimun nas bil mahdi, bisa ngomong dengan manusia fil mahdi ketika masih dalam ayunan, wakahla, dan ketika dewasa. Kalau sudah dewasa namanya mukjizat, kalau masih dalam kecil ayunan namanya irhas. Bedanya. Wa idalam tukal kitab, dan kami berikan ilmu padamu Alkitab, kitab Injil, diberikan kitab Injil, wal hikmah, dan ilmu hikmah. Ilmu hikmah apa?
bisa bijaksana memutuskan sesuatu itu hikmah, nggak ngawur, dengan akal yang cerdas bisa memutuskan yang memuaskan orang yang minta putusan. Itu namanya hikmah, bijaksana. Wa Taurat wal Injil juga diberi ilmu, bisa menyelami, memahami kitab Taurat bahkan kitab Injil. Dua. Wa takhluqu minatin, dan bisa menjadikan dari tin, lempung, Mbak, dengan air sedikit. Kait toir, seperti burung. Jadi ngeplek-ngeplek kayak burung. Biidni, dengan izinku kata Allah. Maka ketika ditiup oleh Nabi Isa, emplek-emplekan sing kayak burung aku, maka jadi burung semuanya, jadi burung. Nah, ini namanya mukjizat. Apa mukjizat artinya? Melemahkan orang yang menyanggah. Itu mukjizat namanya. Fatanfuhu, dan kami tiup fiha, di dalam burung itu, takunu tayran biidni, maka jadilah burung betul biidni, dengan izin aku kata Allah. Tanpa izin Allah maka enggak bisa apa-apa. Ya, tanpa izin Allah, orang itu tanpa diizin Allah, walaupun diserang penyakit macam-macam, menter, karena tidak diizini Allah. Tapi diizini Allah, kesandung dari mati ini. Ini izinnya Allah. Waktu bilakmaha, dan menyembuhkan orang yang buta, bisa disembuhkan. Kun fayakun, buta bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Wal abros, dan punya penyakit yang belang atau sopak. Biidni kata Allah, dengan izin saya. Maka dukun-dukun semuaan di kabeh itu, kalau tidak ada izin Allah, tidak apa-apanya. Maka kalau berhasil, ucapkan diri kita, keberhasilan ini adalah izin Allah, anugerahnya Allah. Tuh. Jangan sampai, wah ini bukan saya, ini kan saya ini. Jangan begitu. Itu bisa sombong atau takabur. Wa tukhrijul mauta, dan juga bisa mengeluarkan orang yang mati bisa hidup. Bukan sulapan ini. Menyembuhkan orang buta, penyakit sopak, bisa kasih burun beneran, dan menyembuhkan, mengeluarkan, menghidupkan orang yang mati. Maka itu adalah izin Allah. Izin Allah. Restunya Allah. Wa id kafaftu bani Israil angka citahum bil bayinat. Wa id kafaftu, dan ketika menyetop Bani Israel angka untuk memusuhi kamu, sejatum bil bayinat, ketika mereka itu mengutarakan alasan-alasan. Faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin, maka apa kata mereka orang-orang kafir? In hadza illa sihrun mubin, itu cuma sihir itu. Nabi Musa, Nabi Isa bisa kasih burung temenan, menyembuhkan orang yang buta dan yang sopak, kemudian bisa menghidupkan orang yang mati,
kata mereka orang kafir, hanya sihir itu, tipuan saja, sihir itu. Maka masyarakat muslimin, mengapa Nabi Isa itu diberi mukjizat semacam itu, bisa menyembuhkan, bisa bahkan menghidupkan orang mati? Maka kaumnya itu adalah banyak orang yang berkaitan, yang gelut dengan apa? Kedokteran. Nabi Isa itu kaumnya banyak pinter-pinter tentang kedokteran. Maka diungguli oleh Nabi Isa tidak hanya orang yang buta. Orang dokter angkat tangan, nggak bisa. Tapi Nabi Isa diberi mukjizat mengalahkan mereka dengan bisa menyembuhkan orang yang buta. Bahkan ada yang mengatakan ketika tidak punya mata, polos kabeh, Nabi Isa bisa menyembuhkannya. Supaya orang-orang yang pintar dokter itu kalah, nggak bisa menandingi mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Alladzina kafaru minhum in hadza illa syihrun mubin. Mereka mengatakan semua yang dikatakan mukjizat itu adalah enggak mukjizat itu. Mereka mengatakan, kafir-kafir mengatakan itu hanya sihir saja, hanya permainan saja itu. Semoga masyarakat muslimin, apa yang kita kaji malam ini tentang mukjizat, kita imani betul. Mukjizat itu kita imani betul. Jangan mengatakan itu sihir. Nabi Musa diberi mukjizat, bisa tongkatnya jadi ular, sehingga orang-orang sihir semuanya itu kalah. Dicaplok tongkat yang jadi ular itu, semuanya tali-tali yang dibuat oleh orang sihir itu jadi ular kecil-kecil, justru ditaplok semuanya oleh Nabi Musa mukjizatnya, maka mereka tunduk semuanya. Alhamdulillah, dengan tunduknya orang-orang sihir oleh Fir'aun, yang diingu Fir'aun, maka semua tukang sihir itu tunduk pada Nabi Musa dan iman kepada Musa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengatakan bahwasanya orang itu tidak boleh dicap wong elek tok. Siapa tahu akhir hidupnya diberi daya oleh Allah. Contoh tukang sihirnya Fir'aun. Semuanya itu kata Fir'aun, "Wis, kalau kamu enggak nurut saya, nurut Musa, kamu saya petenteng, salib, dipaku tangannya, kakinya, disalib, dimatikan oleh Fir'aun." Apa jawabnya mereka? Ya Fir'aun, saya walaupun kamu salib, kamu matikan, saya tetap iman pada Allah. Iman pada Allah. Karena saya punya hidayah sudah. Alhamdulillah, masyarakat muslimin, sering-seringlah kita selalu memperbaharui iman pada Allah, yaitu banyak beristighfar, banyak mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin.
Semoga ada manfaatnya bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad